Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Talkshow Transformasi Layanan Umat Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber Ibu Haja Sri Sumiatun selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional Kapanewon Panguntapan sekaligus Ketua Pokjaluh Kabupaten Bantul. Selamat sore Bu Sri. Sehat Ibu? Selamat sore, alhamdulillah Bu Gusnur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi, Bu Sri nyuwun sewu, sebagai Ketua Pokjaluh Kabupaten Bantul selama 2 periode tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman, baik pengalaman kepenyuluhan ataupun pengalaman tentang manajemen penyuluh selama ini. Tetapi tentunya kita masih mempunyai banyak PR tentang penyuluh. Bagaimana kira-kira peran ataupun eksistensi penyuluh di tengah-tengah masyarakat? Untuk itu kami berharap sekali pada kesempatan yang berbahagia ini akan bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang penyuluh. Siapa sebenarnya penyuluh itu Bu Sri, dan selanjutnya bagaimana tupoksi yang dimiliki oleh penyuluh supaya penyuluh itu bisa memerankan fungsinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Monggo Bu Sri, kami mohon untuk informasinya. Ya, terima kasih Bu Gusnur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, dan juga Bu Gusnur sebagai moderator, pada kesempatan kali ini tadi dibicarakan sebenarnya penyuluh itu seperti apa, ya. Berbicara tentang penyuluh itu tidak lepas dari aturan, ya, dari aturan pemerintah, terutama di dalam aturan keputusan Menko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999 ataupun KMA nomor 516 tahun 2003. Ya, di sana disampaikan pengertian tentang penyuluh. Penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kegiatan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Seperti itu Bu Gusnur. Pengertian dari penyuluh itu seperti itu. Kemudian untuk penyuluh, ya, penyuluh itu terutama di Kabupaten Bantul, ya, terutama di Kabupaten Bantul itu ada penyuluh yang PNS, tadi sampaikan yang PNS, ya. Yang PNS itu ada 45 orang. 45 orang. 45 orang. Kemudian juga ada penyuluh yang diangkat oleh pemerintah juga, ya, yang namanya penyuluh agama non PNS, yaitu berjumlah 140, ya, yang ada di Kabupaten Bantul. Dan semuanya ini, semua penyuluh ini semua tersebar, semua ada di 17 KUA kecamatan se-Kabupaten Bantul. Jadi semua tersebar ada di sana. Semua penyuluh ada di ketugasannya di KUA masing-masing se-Kabupaten Bantul, seperti itu. Kemudian untuk tupoksi atau tugas pokok fungsi penyuluh itu apa? Ya, tugas pokok dari penyuluh itu apa? Ya. Tadi disampaikan dalam KMA yang kami sebutkan di atas, tugas pokoknya tentunya memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, ya. Tapi juga dijelaskan di buku hijau ini Bu Gusnur yang ada di buku penyuluh, ya. Di sana disampaikan ada 3 fungsi pokok penyuluh yang melekat di dalam diri seorang penyuluh, ya. Yang pertama adalah fungsi
informatif dan edukatif. Ya, yang pertama itu. Fungsi informatif dan edukatif. Iya. Kemudian yang kedua fungsi konsultatif. Kemudian yang ketiga fungsi advokatif. Seperti itu, ada tiga fungsi. Nah, apa itu fungsi yang pertama? Fungsi informatif dan edukatif, yaitu bahwa penyuluh itu bertugas mendakwahkan, ya, bertugas mendakwahkan ajaran Islam, yaitu bertugas sebagai seorang dai, ya, seperti seorang dai yang memang berkewajiban seorang dai yaitu memberikan penerangan agama, memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya, memberikan pengajaran agama kepada masyarakat agar melaksanakan ajaran agamanya itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi itu fungsi edukatif dan informatif, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu fungsi konsultatif, ya, yang kedua fungsi konsultatif, yaitu bahwa penyuluh itu menyediakan diri atau bersedia memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan kepada masyarakat, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pribadi ataupun masalah masyarakat pada umumnya. Itu seperti itu, artinya menyediakan diri untuk membantu masyarakat kalau ada masalah-masalah di dalam masyarakat. Jadi konsultatif, seperti itu, Bu. Itu yang fungsi yang kedua. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, bahwa penyuluh itu mempunyai fungsi advokatif, ya, bahwa penyuluh itu mempunyai tanggung jawab dan merasa bertanggung jawab secara moral maupun sosial, ya, untuk memberikan pembelaan, ya, untuk memberikan pembelaan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat. Andaikan nanti di masyarakat itu terjadi gangguan-gangguan, ya, baik itu akidah, ya, ada gangguan tantangannya di masyarakat, baik itu akidah, kemudian yang mengganggu akidah, ya, kemudian pengerusakan tempat ibadah umpamanya, penggangguan dalam beribadah umpamanya, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat, kita sebagai penyuluh memberikan pembelaan atau memberikan pendampingan terhadap masyarakat, memberikan untuk solusi yang terbaik di dalam masyarakat, seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Ternyata fungsi penyuluh itu sangat luar biasa, meliputi hampir semua bidang kehidupan, baik memberikan edukasi, informasi, kemudian juga konsultasi, Bu Sri, dan juga pembelaan ataupun advokasi kepada masyarakat. Sahabat religi, sebelumnya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sore ini, Bu Sri. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi penyuluh yang beragam seperti itu tadi, maka tentunya ada siapa yang menjadi sasaran penyuluh sebenarnya. Ya, baik, Bu Gusno. Ya. Baik, sasaran penyuluh otomatis, ya, karena penyuluh itu tugasnya kan di masyarakat, ya. Tugasnya di lapangan, otomatis sasaran penyuluh adalah masyarakat, ya. Kalau di Indonesia masyarakat itu kan berbagai macam, ya. Di antaranya ada masyarakat perdesaan, ya kan, masyarakat perkotaan, ya, masyarakat cendekia dan lain sebagainya. Nah, penyuluh itu terjunnya di masyarakat, di kelompok-kelompok masyarakat, ya. Contohnya
di majelis taklim, ya seperti itu, majelis taklim, di pengajian, ya di taman pendidikan Al-Quran, kemudian bisa di generasi muda, ya. Lembaga sosial misalnya, bisa di lembaga sosial, di yayasan, di panti asuhan, mungkin ya ada yang punya panti asuhan seperti Ibu Gusnur. Kemudian di pesantren dan lain sebagainya, di kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, ataupun juga penyuluh bisa membentuk sendiri, Bu. Membentuk sendiri binaan-binaan atau kelompok-kelompok seperti tadi, ya. Jadi membentuk kelompok binaan sendiri pun juga diperbolehkan yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi sasarannya tentunya masyarakat yang ada di lingkungan tugasnya masing-masing, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya bagaimana mungkin kita selaku penyuluh itu kadang-kadang masyarakat sudah mengetahui bahwa kita itu ada. Tapi juga ada mungkin beberapa masyarakat yang memang tidak mengerti bahwa sebenarnya di kecamatan itu ada penyuluh, terutama penyuluh agama. Nah, kira-kira bagaimana kita caranya memberitahu supaya keberadaan kita itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, Bu Sri? Iya, Bu Gusnur. Ya, terkadang penyuluh itu apa ya? Mungkin agak malu atau mungkin kok belum muncul di masyarakat. Nah, ini memang tugas kita ya, karena kita tugasnya sebagai penyuluh, kita harus terjun di masyarakat, ya. Bagaimana kita bisa masyarakat tahu adanya penyuluh, ya. Kalau umpamanya kita ditempatkan di kecamatan, ya, mungkin kita penyuluh baru, ya, penyuluh baru, otomatis kita pertama kali perlu memperkenalkan diri dulu, ya, perlu memperkenalkan diri kepada, ya, paling tidak yang paling atas terlebih dahulu, yang disetara dengan KUA, ya, umpamanya kita sowan, ya istilahnya, atau silaturahim, ya, ke kecamatan, ya, ke kecamatan, terus mungkin lurus langsung ke desa, ya kan, ke desa. Nah, nanti untuk di desa ataupun kecamatan, nanti tentu kita akan tahu, ya, di sana, oh ternyata di sana ada kaum rois, ada pengajiannya, ya kan, ada masjidnya jumlahnya segini dan lain sebagainya. Tentu kita langsung tahu kondisi-kondisi yang ada di daerah itu. Jadi kita jadi bisa langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, sekaligus itu yang pendataan itu ya, Bu Sri. Betul, bisa itu tugas, salah satu tugas penyuluh ada pendataan juga, jelas. Nah, itu yang pertama, Bu Gusnur. Kita memperkenalkan diri kepada yang ya, Bu, ya, istilahnya, ya, setara, ya, seperti musika, ya, setara dengan KUA itu, ya, karena kita kementerian paling di bawah adalah KUA, ya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita tentu juga sosialisasi, ya, sosialisasi dengan program-program kementerian, terutama, ya, kementerian, dan juga program-program dari kepenyuluhan, dan juga program-program untuk binaan kita, karena kita punya binaan, kita mungkin juga punya program-program tersendiri, yaitu kita perlu sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu ada program-program tertentu, ya, yang memang harus dilaksanakan oleh seorang penyuluh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu intensitas lah, ya, karena kita tugasnya di lapangan, kita perlu terjun ke lapangannya itu, ya, benar-benar terjun gitu, ya, benar-benar membersamai masyarakat, ya, benar-benar melaksanakan. Nah, benar-benar melaksanakan tugas dan membersamai masyarakat, seperti itu. Jadi nanti lama-lama juga kita akan kenal, ya, akan mengenal, masyarakat mengenal, kita juga akan mengenal dengan lingkungan tempat tugas kita, seperti itu, Bu Gusnur. Baik, Bu Sri. Selanjutnya mungkin ada beberapa tips atau beberapa himbauan yang akan Ibu sampaikan baik kepada masyarakat ataupun kepada penyuluh, bagaimana supaya betul-betul eksistensi penyuluh itu dikenal di masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk terutama ini untuk penyuluh, Ibu, ya, untuk penyuluh, karena penyuluh itu adalah tugas mulia, ya, sebagai panutan masyarakat, ya, peranan terhadap negara, juga punya peranan sangat penting terhadap negara, masyarakat, ya, itu. Maka ini adalah sebagai tugas mulia. Maka penyuluh ini adalah kita menjadikan bahwa penyuluh itu adalah sebagai karir utama, ya,
sebagai karya utama tugas kita ya, karena itu adalah tugas mulia seperti itu. Kemudian untuk masyarakat ya jangan segan-segan ya, jangan segan-segan, jangan malu untuk datang ke KUA ya, untuk datang ke KUA bisa konsultasi atau apapun yang nanti bisa kita sampaikan ke masyarakat. Jadi intinya kita membersamai bersama masyarakat. Jadi jangan malu, jangan enggan untuk datang ke KUA atau menghubungi kami sebagai penyuluh seperti itu. Itu Bu Gusnur. Iya. Untuk bisa menghubungi penyuluh, jadi kan kalau kondisi sosial masyarakat sekarang, terutama akhir-akhir ini, itu kan mungkin karena era sudah menjadi era digital, berarti kan tidak boleh ya Bu Sri, tidak harus bahwa masyarakat itu datang ke KUA. Kira-kira bisa nggak misalnya melalui pesan media elektronik atau media sosial? Nah, ini karena untuk apa ya, supaya kita sinkron dengan kondisi era sekarang. Kira-kira gimana ini Bu Sri? Betul sekali Bu Gusnur, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Sekarang sudah canggih ya, bisa lewat telepon apalagi ya, lewat HP ya kan. Kita kan kadang-kadang juga memasang pamflet ya, silahkan hubungi di depan KUA, silahkan untuk menghubungi kami ya, dengan tidak harus datang ke KUA ya tadi ya, tapi andaikan mau datang ke KUA dengan senang hati kita akan terima. Tapi andaikan nggak sempat, kok bisa chattingan, nah, silahkan untuk datang ke KUA menghubungi kami seperti itu. Sahabat religi, selanjutnya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat religi rahimakumullah, bincang-bincang kita sore ini dengan Bu Hajah Sri Sumiatun kiranya sudah cukup ya Bu Sri, atau mungkin masih ada pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan kepada kita? Ya Bu Gusnur, ya di akhir kata ini ya, yang ingin kami sampaikan, karena kita sama-sama penyuluh semua, pertama semua untuk penyuluh agama se-Kabupaten Bantul, mari kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai penyuluh dengan sebaik-baiknya yang ada di masyarakat sesuai dengan pokbinya masing-masing ataupun dengan berbagai program-program pemerintah yang perlu kita bantu untuk informasikan kepada masyarakat. Kita siap untuk melaksanakan tugasan ini gitu, seperti itu. Dan kepada masyarakat silahkan untuk menghubungi kami penyuluh ya, bila kita siap untuk membersamai kepada masyarakat. Seperti itu Bu Gusnur intinya. Terima kasih Ibu Hajah Sri Sumiatun. Sahabat religi yang berbahagia, demikian apa yang sudah kita perbincangkan pada sore hari ini. Ternyata apa yang sudah kita disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, bahwa penyuluh itu sebenarnya mempunyai peran fungsi di dalam masyarakat yang sangat penting sekali, dan kepada warga masyarakat khususnya itu memang
bisa mengakses ataupun bisa meminta untuk diberikan layanan kepenyuluhan kepada setiap penyuluh yang ada di wilayah Kapanewon masing-masing. Demikian juga dan dengan penyuluh, terutama kita selaku penyuluh agama Islam fungsional di Kabupaten Bantul, tentunya sudah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang semoga saja kita bisa melaksanakan ketugasan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Bantul rahimakumullah, demikian perbincangan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan lebih baik dari Ramadan di tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.